semuanya sama dari nol. Sampai kalau saya ekstrim kalau ngajari tim inti kami, kita itu harus siap tinggal di hutan yang tidak ada apa-apa. 3 tahun keluar tetap jadi miliarder. Kenapa kok begitu? Karena satu kata kuncinya. Manusia kan tetap ada di mana-mana, betul atau tidak? Dan yang kedua, semua tetap butuh makan kok. Yang paling ada di Indonesia ini adalah satu istilah gitu loh. Ayam mati di dalam lumbung, betul tidak? Indonesia Bapak Ibu. Saya tunjukkan ya kalau ngomong kekayaan alam. Kita ini berada di satu garis namanya garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu berarti apa? Minta maaf, seluruh tanaman yang hidup di Indonesia adalah obat. Terus yang kedua, kita ini dapat matahari bonus luar biasa, hampir 8 jam. Terus yang keren lagi, kita itu dapat hujan bisa 6 bulan dalam 1 tahun. Bahkan untuk Sumatera, Kalimantan, kadang-kadang itu tidak pernah mengenal musim kemarau. Karena mereka hujan di tiap bulan pasti ada hujan 1-2 kali di musim kemarau. Jadi Indonesia sangat luar biasa. Terus habis gitu, tanahnya sangat subur. Kita tidak kenal musim salju, kita tidak kenal musim yang sangat panas, semua bisa ditata, semua bisa diatur. Artinya apa? Kalau bangsa kita, petani-petani kita tidak menjadi orang yang sukses, sampai tanda kutip kekurangan, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Berarti salah di pengetahuan. Tidak punya pengetahuan. Karena itu saya bercita-cita dengan Pak Bambang ini, sampai Pak Bambang itu gara-gara pelatihan dia menyebut dirinya, saya akan menjadi pemersatu petani Indonesia, katanya dia begitu. Ini semangatnya dia. Dia dari tidak senang pertanian sampai sekarang dia bisa paham pertanian. Mimpi saya adalah di tiap desa ada produksi pupuk. Kemudian yang kedua, di tiap desa ini Bapak Ibu akan menjadi konsultan. Siapa yang kepengen jadi kiai semua gitu, atau tokoh-tokoh yang ditokohkan di satu daerah, ada enggak? Senang enggak kira-kira? Begini loh Bapak Ibu, saya minta maaf untuk kasus pondok pesantren. Hari ini kita hanya belajar ilmu agama, tapi saya minta maaf, agama bukan cuma untuk dipelajari, tapi ilmu agama harus dibumikan, diamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Kita tidak cuma bisa dakwah, kita tidak bisa cuma ngajar, kita tidak cuma pintar ngaji, tetapi kita harus pintar melakukan. Apa yang akan kita ceritakan? Kebesarannya Allah sendiri, kebesarannya Tuhan sendiri yang harus kita ceritakan. Dari mana menceritakan semua itu? Dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Jadi kalau sudah produksi pupuk, kita akan jadi konsultan. Anggap aja kalau di desa jadi dukunnya pertanian lah, atau dokternya pertanian lah. Kenapa kok begitu? Ketika Bapak Ibu sudah mulai masuk di dunia organik, sudah mulai produksi pupuk, produksi ZPT dan sebagainya, orang-orang itu ketemu masalah atau tidak petani? Pertanyaannya kan satu, mau tanya di mana? Mau tanya ke penyuluh pertanian, mau penyuluhnya tidak pernah bertani? Betul atau tidak? Lebih pintar petaninya hari ini. Terus yang kedua, akhirnya yang dimanfaatkanlah kondisi ini untuk orang-orang yang cuman menjadi marketing. Nah, dari sanalah ayo kita berubah. Saya betul-betul berdoa Bapak Ibu jadi miliarder semuanya. Waktu 3 tahun tidak terlalu lama kok untuk jadi miliarder. Terus yang kedua, syukur-syukur nih yang masih muda-muda gitu, kalau mau jadilah bupati. Kalau hari ini politik kan terkenalnya politik uang, betul atau tidak? Kalau tidak kaya, tidak punya kemampuan, tidak punya koneksi, tidak punya itu kan tidak bisa jadi pemimpin. Itu salah. Kalau gaya pemimpin seperti itu, tidak akan ada pembangunan. Jadi pemimpin jadilah orang kaya dulu, jadilah orang yang sukses dulu, jadilah pemimpin bukan mencari tapi mengabdi. Tahu maksud saya mencari bukan mencari gitu. Hari ini pemimpin kan masih cari harta.
Tapi jadilah pemimpin yang memberi harta ke rakyatnya. Itu raja yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Mungkin sudah pernah dengar di YouTube saya. Satu keajaiban dari sebuah benih. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Untuk menjadi bupati dalam waktu, kita harus persiapan dulu. 7 tahun deh. Modalnya 1 kilo jagung. Rp10.000. Bisa enggak bayangkan dalam waktu 6 tahun atau 7 tahun dengan Rp10.000 akan jadi bupati gitu. Bisa enggak bayangkan? Enggak bisa kan? Saya ajari caranya. Kalau cuma jadi dewan lewat, jadi kepala desa lewat. Tapi kalau target saya jadilah bupati. Kenapa kok begitu? 1 kilo jagung. Komposit lokal. Anggap aja jagung harganya benih, karena benih harga 10.000 boleh kan ya? Semua tahu jagung Bapak Ibu? Jagung itu kalau kita tanam 1 tumbuhnya berapa? 1, betul kan? Coba bayangkan, ini keajaiban. 1 benih ditanam, itu akan melipat ganda, paling sedikit 30, 60, dan 100 kali. Kita buat kalau untuk jagung itu 100 kali. Pernah tahu kalau jagung 1 jadi 100? Kan 1 tanam nih, betul kan? Tumbuh 1 tongkol kan? Berapa biji kira-kira 1 tongkol? 100. Enggak lah, kalau yang hibrida 600. Kalau yang lokal 100, 200 itu. Saya buat yang standar 100 saja. Jadi 1 menjadi 100. Kalau saya buat di tanah, tanam jagungnya 1 tahun 1 kali. Kan sudah berarti tanah ekstrim, betul kan? Ada beberapa daerah tanam jagung tiap 4 bulan sekali kan bisa, betul kan? Setahun panen 3 kali. Tapi saya buat ini panen di tempat yang betul-betul tandus. Yang panennya 1 tahun sekali, berarti nunggu musim hujan. Ini kan sudah sangat amat miskin daerahnya. Jadi 100 per tahun. Ini caranya ngitung. Seandainya tahun pertama saya tanam 1, keluar 100. Ketika kita tanam 1 kilo cuma butuh tanah mungkin 400-500 meter aja Bapak Ibu. Sampai 1000 meter lah maksimal. Jagung ini ada yang besar, ada yang kecil enggak? Yang besar-besar pilihkan, kasih tanda. Anggap aja yang besar-besar itu sebanyak 10%. 10% ini diambil, dari 100 kita ambil 10 kilo, kita taruh di sini, 10 kilo. Tahun ke depan saya tanam 10 kilo. Kan sedikit lagi, betul kan? 10 kilo itu kan tidak banyak. Ngeluarkan sama kali 100 berarti ketemunya 1000, keluar cuma 1 ton. 1 ton sama, kita cari benih yang terbagus. Mungkin 10% juga, berarti ketemu 100 kilo di sini. Keluarnya berarti 10 ton. Ini masih main-main, 1, 2, 3. Tetapi ketika kita tekun melakukannya, tahun keempat ini jadi 1 ton. 1 ton keluarnya sudah 100 ton. 100 ton ini benih yang kita ambil di sini tahun kelima, kita punya 10 ton. 10 ton di sini sudah menjadi 1000 ton. 1000 ton berarti tahun ke-6 kita tanam di sini adalah 100 ton. Saya minta maaf, tanam jagung ton kira-kira 1 kabupaten atau tidak? Betul atau tidak? 1000 ini keluarnya di sini adalah 10.000 ton. Saya minta maaf, Bapak Ibu. Ini dengan asumsi setahun panen sekali. Seandainya setahun bisa panen 2 kali. Dalam waktu 6 tahun, berapa juta yang kita hasilkan? Banyak orang tanya, loh tanahnya siapa? Ya bukan jelas bukan tanah kita. Mulai kita bermitra. Karena itu kemarin saya launching satu pertanian namanya pertanian syariah. Kenapa kok pertanian syariah? Konsepnya kan begini. Gara-gara saya tanam jagung, saya punya pakan, betul? Pakan ternak. Gara-gara saya punya pakan ternak, saya pelihara sapi atau kambing, betul?
Gara-gara saya pelihara kambing, sapi, ayam, maka saya punya pabrik pupuk, betul? Gara-gara saya punya pabrik pupuk, sehingga biaya tanam jagung jadi nol. Ini yang diharapkan oleh bangsa kita. Yang kita butuhkan satu, pelaku. Yang kita butuhkan satu, yang ngajar. Saya berharap satu, kalau hari ini Bapak Ibu saya ajar, nanti pulang Bapak Ibu jadi pengajar di daerah masing-masing. Menjadi contoh di daerah masing-masing. Kenapa kok saya katakan ini? Orang seringkali berpikir itu yang sulit-sulit. Berpikir terlalu pendek. Berpikirnya cuma untuk ke depan hari ini gitu loh. Padahal kalau kita mau melihat jauh ke belakang dengan konsep-konsep seperti ini, maka kita akan melihat keajaiban. Coba saya tanya, untuk konsep seperti ini sederhana atau sulit ini kira-kira? Ini muluk-muluk atau tidak ini? Terlalu sederhana. Loh nanti seandainya Pak saya cuma sudah punya 1 ton benih nih, bagaimana cara kerjasamanya? Gampang. Kajak kerja sama orang-orang. Bapak Ibu kan sudah punya pupuk. Orang-orang di luar sana masih teriak cari pupuk. Nanti bilang aja pupuk kita bantu. Bagi hasil atau bagaimana, bayar panen atau bagaimana. Tapi perjanjian nanti batangnya Bapak Ibu bawa untuk kasih makan ternak. Sehingga apa yang terjadi ketika ini kita lakukan Bapak Ibu? Sapinya tambah banyak, pupuknya tambah banyak, tanahnya tambah subur, masyarakatnya sejahtera. Loh Pak kan lama 6 tahun, banyak orang juga komplain begitu ke saya. Saya balik ke dia, Bapak sudah umur berapa? Apa yang sudah dilakukan? Paham maksud saya? Ayo mulai dari nol. Artinya dari nol itu kita betul-betul sudah kosongkan dulu deh. Kita buat rileks dulu, kita buat bahagia dulu. Kalau kita tidak bisa bahagia, tidak akan bisa tercapai. Loh Pak setiap harinya saya tetap makan, semua orang tetap makan. Karena itu saya buatkan program Bapak Ibu, ada yang long term, ada yang betul-betul jangka panjang. Tapi juga ada yang cuma 40 hari. Bahkan dengan Bapak Ibu belajar di sini dengan cara Algas sekarang bukan hanya 40 hari. Seandainya Bapak Ibu sudah kreatif nih, sudah punya komunitas nih, sudah punya cara teman-teman banyak. Jual asola saja sebenarnya laku Bapak Ibu. Laku. Coba deh jual asola 2.000 gitu orang senang atau tidak? Per kilo. Senang atau tidak? Daripada beli dedak kan lebih bagus beli asola, betul enggak? Harga 2.000 termasuk mahal atau murah? Tapi yang bagi yang produksi 2.000 mahal atau untung atau tidak? Saya tunjukkan cara ngitungnya. 4 kali 2 per hari 1 kilo. Oke? Berarti 4 kali 2 itu berapa luasnya? 8 meter. Dapatnya uang sehari 2.000. Kelihatannya kecil Bapak Ibu. Kalau kita 1.000 meter, berarti 1.000 dibagi 8 berapa? 125 kali 2.000. Ketemu berapa? 250.000 per hari. Kalau 1 bulan ketemu berapa? 7,5 juta. Bapak Ibu saya tanya, punya tanah 1.000 meter, tanami padi. 1 kali panen dapatnya uang cuma 7 juta. 4 bulan. Enak mana punya 4 bulan 7 juta 1 bulan atau 7 juta 4 bulan? Jadi 1 bulannya dapat berapa? Kalau 1 bulannya dapat 7,5, 1 siklus padi 4 bulan dapatnya 30 juta loh. Kalau tanah 1 hektar, kalau sekali 1 hektar berarti gajinya berapa? 75 juta. Loh Pak, siapa yang mau beli asola? Gampang. Jangan mulai dari yang besar. Mulai dari yang kecil. Bangun komunitas. Orang yang pelihara ayam butuh pakan tidak?
Hari ini orang Indonesia, Bapak Ibu, kita sudah ajari caranya. Lebih senang beli atau buat? Tinggal bangun koneksi. Kelihatannya murah, harga 2.000, untungnya ngeri. Paham di sini? Nah, dari sana kita akan membuat satu komunitas. Bapak Ibu yang senang ternak-ternak, alasannya Pak di sini tidak ada air. Kita cuma bisa boleh bersinergi dalam satu komunitas. Kalau saya boleh menyebutnya ini adalah keluarga. Ini adalah keluarga besar. Ada juga di antara Bapak Ibu yang tidak bisa bertani kok di sini. Pak, saya itu tidak bisa bertani, saya cuma pinternya itu cuma dagangan saja. Ya seperti Pak Bambang itu, Pak tugas saya itu jualan. Gitu. Jangan diganggu, itu Pak Bambang itu. Makanya saya tidak boleh ngomong harga. Kalau saya ketemu saya, Bapak Ibu kepengen harga itu semurah mungkin. Ketemu Pak Bambang harus semua hidup Pak, gitu. Ya sudah, bidangnya masing-masing. Karena saya formulator, Pak Bambang tidak mau menyebut dirinya sebagai apa, saya sales. Dia bangga dengan pekerjaannya. Tapi itu adalah pekerjaan masing-masing. Kita juga perlu marketing. Kita juga perlu bagian produksi. Kita juga perlu bagian R&D. Kita perlu bagian sistem, semuanya untuk saling bekerja sama. Bagaimana? Mudah atau tidak kira-kira materinya? Nah, yang kita maksud Bapak Ibu begini. Semua teori ini akan terjadi jika Bapak Ibu melakukannya step by step, bertahap. Jangan tergesa-gesa. Ingat kata kuncinya, apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita semua. Jangan mengada-ada. Mengada-ada, hati-hati kita biasanya terjebak di sana. Jadi bersyukur dengan itu. Kalau kepingin penghasilan bulanannya bagaimana Pak? Kalau saya tidak mau asola yang 40 hari panen. Coba bayangkan ya Bapak Ibu ya, 40 hari panen itu. Kata begini, untuk menjadi pegawai saja, sudah lulus sarjana, dia kan perlu training, betul atau tidak? Training itu butuh waktu berapa lama? 2 bulan, 3 bulan, anggap aja kan seperti itu kan, bahkan 6 bulan, untuk bisa dapat gaji tetap. Kalau dengan petani, hanya butuh waktu 40 hari, sudah punya gaji. Terus nanti juga komplain juga, loh Pak jualnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu kerja apalagi di bagian marketing, tugasnya cuma malah disuruh menjual yang barang yang paling sulit dijual. Enak mana, jual asuransi atau jual bayem? Loh Pak nanti sengsara harus jalan, ya harus sengsara dulu, masa ada tanpa sengsara dapat kenikmatan? Tidak ada ceritanya sukses itu dengan mudah. Orang-orang yang hari ini sukses, tidak kerja, itu awal mudanya, pekerjaannya tidak karu-karuan itu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Untuk jadi saya pengangguran kayak begini, ini juga bekerja keras dulu sebelumnya. Supaya bisa nganggur, kan gitu kan? Nah, dengan cara inilah kita bisa membangun. Silakan dipilih. Goal nomor 1 cukup. Cukup untuk dimakan dulu. Cukup untuk keluarga dulu. Setelah cukup, baru langkah investasi. Setelah investasi, maka investasi, penghasilan, investasi, penghasilan, investasi, penghasilan. Itu seperti bola salju yang akan terus berputar. Terus yang kedua nih, ini kena kipas angin. Kalau kita sudah di Intansari, Bapak Ibu, ini berarti kalau Bapak Ibu lulus ini di tahun kedua Intansari itu. Goal kita adalah kita harus bisa mendata. Mendatanya apa? Apa yang dibutuhkan oleh warga. Saya kasih contoh nih, ibu-ibu. Bu, kalau belanja sayur sehari habis berapa, Bu? 5.000 cukup? Anggaplah paling murah 5.000 gitu ya. Sayur 5.000 per minggu deh Bu, enggak usah per hari ya. 1 minggu sekali belanja sayur 5.000 gitu. Enggak cukup ya. Ya sudah 5.000 per hari. Beli telur enggak Bu? 1 minggu 1 kilo gitu.
Anggap aja 1 minggu 10 butir gitu aja Bu ya. Makan ayam enggak Bu? 1 minggu 1 kali gitu aja ya, biar sehat. Kita ngitung ini aja, yang lain-lain enggak usah kita hitung Bapak Ibu. Kalau seandainya sayur kali 30, berarti ada 150.000. Telur ini 1 minggu 10 butir, berarti 1 bulan 40 butir. Ayam 1 minggu 1 ekor, anggap aja 1 bulan berarti butuh 4 ekor. Ini 4 ekor. Kalau Bapak Ibu di Intansari itu bisa ada 5 sampai 10 desa. Kalau tanah yang kemarin saya katakan itu adalah 20 kali 1005. Berarti tanah sekitar 2 hektar. Itu cukup, kalau 1.000 meter itu cukup antara maksimal di 70 keluarga. Tetapi kalau di Intansari kita bisa maksimal di angka 1.000 keluarga. Tetapi anggap aja enggak usah 1.000 deh. Kita hitung 500 saja keluarga. $500 kali 150.000 itu berapa ya? Nah, Bapak Ibu sepele. Jual telur, kalau yang punya pelanggan 500 dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 40 ketemu berapa? 20.000 ya. Saya mau sampaikan di sini, ayam tiap bulan jual 2.000 ekor. Sudah kaya atau belum? Sudah kaya. Jual telur tiap bulan 20.000 butir. Sudah kaya atau belum? Kalau saya hitung nih, ini anggap aja kali harga 2.000. Ini kali harga 35 lah. Ini kita kasih harga 25 lah. 1 bulan 50 tambah ini 120, 160, 160 tambah 75, 235 juta. Seandainya biayanya adalah separuh, berarti terima 100 juta. Kalau seandainya Bapak Ibu dapat penghasilan 100 juta per bulan, sudah cukup atau belum? Kalau kebanyakan untuk apa? Saya itu punya uang jajan 100 Pak per bulan. Uang jajan saya 100 juta per bulan. Itu yang saya pakai membangun untuk daerah, itu yang saya pakai untuk beramal. Jadi keluarga ya orang perempuan itu ngasih jatah ke saya itu cuma 100. Kalau lebih dari itu hutang. Kalau saya pas bangun terus banyak gitu, ini hutang gitu. Jadi uang saya cuma 100 sih per bulan. Nah Bapak Ibu saya minta tolong untuk mencapai 100 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu nurut maksimal 3 tahun selesai. Saya minta tolong, saya berdoa betul, ilmunya sederhana. Tolong jangan cari yang sulit. Paham maksud saya, jangan cari yang sulit. Buat hidup sesimpel mungkin. Di luar orang bingung cari uang, betul atau tidak? Karena tidak tahu caranya. Semua orang kepengen kaya, betul atau tidak? Cuma tidak tahu cara langkah-langkahnya bagaimana kaya. Orang kaya hanya ini main di trading. Kemarin Bapak Ibu semua orang hobi jadi trading. Tradingnya itu cari barang dijual online, betul atau tidak? Tahu enggak siapa yang sedang kita untungkan? Perusahaannya. Ketika Bapak Ibu nih beli dari mana dijual di online, hari pertama, kedua, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun aman. Setelah 3 tahun, sebentar lagi masuk di tahun 2025, orang tengah hilang Bapak Ibu.
Kenapa kok hilang? Karena konsumen cari yang harga murah atau harga mahal. Kepengen beli ke maklar atau kepengen beli ke pabrik? Habis ini semua langsung dari pabrik. Cuman gara-gara handphone itu. Akibatnya apa? Yang untung siapa? Pabriknya. Kalau itulah, tolong Bapak Ibu juga harus buat pabrik. Kalau tidak bisa buat pabrik yang angel-angel, yang susah-susah, buatlah pabrik yang hal paling gampang. Pabrik apa? Pabrik telur, pabrik ayam, pabrik pakan, pabrik ikan, pabrik sayur. Karena itu yang kita bisa. Indonesia suruh lomba buat pabrik, handphone aja menang atau kalah? Buat lomba, buat pabrik mobil lebih kalah. Wong semua aja kita impor. Paling banyak. Karena itu saya minta tolong. Apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang kita bisa, apa yang ada pada diri kita, itu saja kembangkan. Kenapa di sektor makanan saya optimis sekali Bapak Ibu, sehebat-hebatnya orang, secanggih-canggihnya orang, percayalah, dia masih butuh makan. Dan tidak bisa membuat makanan dari plastik. Betul atau tidak? Nah, sekarang kita balik kondisinya. Apa yang paling dibutuhkan orang se-Indonesia? Makanan. Lah yang coba Bapak Ibu sekarang saya konfirmasi. Siapa yang sering ke mall hari ini? Semua paling sering ya, kalau di Jakarta pasti ketemu mall ya. Di mall itu makanan apa yang kita beli di sana? Yang dijual sekarang banyak makanan apa di sana? Japan food, betul ya, Korean food, makanan yang luar negeri. Ketemu enggak di sana makanan Indonesianya? Saya di mall-mall terkenal Indonesia untuk cari makanan Indonesia, karedok dan sebagainya itu harus cari, betul. Yang lainnya itu sudah makanan modern semua. Biarpun makanan modern, bahan bakunya butuh atau tidak? Butuh. Sediakan bahan bakunya. Dan pangan adalah yang utama. Apalagi slogan kita adalah buat yang baik, jual yang murah. Semurah mungkin. Loh Pak, kan untungnya lambat. Jangan cari untung. Cari pasar dulu, cari saudara dulu. Sebanyak-banyaknya. Supaya apa Bapak Ibu? Jual yang baik, jangan bohongi konsumen. Sayur organik, ikan organik, telur organik, beras organik, yang selalu berkata organik rasanya berbeda. Lebih manis, lebih awet, lebih enak, lebih renyah. Dan yang paling penting lebih sehat. Dan ke depan pasar kita orang akan kepilih yang sehat, betul atau tidak? Kalau yang sehat harga 1.000, yang tidak sehat harga 1.000, mana yang dipilih orang? Yang sehat. Karena itu nanti kita buat. Bagaimana buatnya konsep ini? Nanti rumahnya Bapak Ibu, tempatnya ini Bapak Ibu jadi supermarket. Supermarketnya bagaimana? Ketika bertani buat teratur, buat berimbang. Setiap hari ada, walaupun kecil. Setiap hari diproduksi, walaupun sangat sedikit. Terus akhirnya kalau di sini semua ada, pengunjung itu akan datang sendiri ke sini. Nggak usah disuruh. Jangan sekarang panen, 2 minggu lagi baru panen. Setiap hari harus ada. Kenapa sih orang sering kali belanja di anggap aja Indomaret, Alfamart daripada toko kelontong? Semuanya ada, betul atau tidak? Semuanya ada di sana. Orang itu senengnya kalau belanja itu semua ada. Nah, kalau di tempatnya Bapak Ibu juga sama. Bayam, kangkung, semua ada walaupun cuma berapa meter aja. Terus yang kedua, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu murid, kita perlu mitra. Minta tolong ketika kita sudah punya ini, mulai ngajari orang, ajari orang. Sebagai apa? Sebagai murid-murid kita. Tujuannya apa? Mereka juga tidak bisa jual, supaya mereka jual sama-sama di tempat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Disinilah kita saling menguntungkan, disinilah kita membangun desa.
mudah atau susah? Bukan. Beratnya itu cuma satu, belum dilakukan. Nanti ketika melakukan sambil nyanyi ya, Indonesia tanah yang subur, gitu. Ya betul, ada satu kata kunci, karena ini perintah Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang suruh, Bapak Ibu mau apa? Nurut saja, karena apa? Biar ditolong sama Tuhan. Nah, setelah selesai di Intansari ini, Bapak Ibu, kita sudah fix nih, selesai semuanya. Bapak Ibu sudah punya pasar. Ini finishnya. Jadikan supermarketnya Bapak Ibu ini ditambahi lagi dengan namanya edukasi kemarin. Edukasi itu artinya apa? Mulai datangkan anak-anak sekolah, anak SD, SMP, SMA, mulai dari PAUD, datang ke tempat kita. Ajari mereka bukan hanya melihat, ajari mereka nanam. Setelah nanam, ajari mereka masaknya, ajari mereka makannya. Supaya apa? Budaya makan sehat harus diajarkan. Nah, karena kita berbasic di pertanian dan peternakan, ujung-ujungnya kan meja makan, betul atau tidak? Jadi kalau biasanya jual kangkung, kalau satu ikat cuma 1.000, kalau naik meja kan jadi 5.000. Betul atau tidak? Kalau ayam di kandang harga cuma 35, kalau sudah naik di meja kan jadi 60-70 ribu. Kan betul kan? Satu potong 15.000, 15 kali 4 kan 60 ribu. Nah, dari sana endingnya di edukasi ini bicara tentang meja makan. Karena itu, bereskan semua di meja makan. Jadi kalau pertanian tradisional itu berada di cangkul, sendok garpunya itu cangkul dan tanah, endingnya di mana? Endingnya di meja makan. Duduk satu meja, makan sama-sama. Apa artinya meja makan? Di dalam meja makan ada edukasi. Di meja makan ada transfer ilmu. Kenapa harus transfer ilmunya di meja makan? Kalau orang lapar tidak bisa masuk ilmunya, betul atau tidak? Harus kenyang dulu. Bagaimana? Segera kepengen pulang? Tenang saja, nanti pulang. Saya senang angkatan ini berbahagia. Nah, artinya nangkep begitu lah, nangkep. Saya sebagai pengajar kan saya tahu wajah-wajah nangkep dengan wajah yang tidak nangkep. Saya paling senang Bapak Ibu ketika saya menyampaikan dan ilmu itu bisa diterima. Itu bahagia. Kenapa? Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan berbayar itu beban bagi saya. Bebannya apa? Sudah jauh-jauh datang, sudah bayar, terus habis gitu pulang tidak tahu apa-apa, saya yang sedih Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau tidak kira-kira? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo dibagi. 10 ini dulu ya, nanti ya. Sebelum kita praktek. Ayo Mas, pilihin mana Mas? Ini belakang dulu Mas. Alhamdulillah ini antusias sekali ini. Tapi real atau enggak Bapak Ibu yang saya sampaikan ini? Enggak muluk-muluk kan ya? Sangat sederhana. Baik, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin segera eksekusi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Bayu dan Pak KB. Dimulai dari yang sangat sederhana untuk income harian. Betul Pak. Yaitu kangkung Pak. Baik. Walaupun kangkung ini tanaman yang mudah ditanam, tapi kan kita perlu ilmu di dalamnya, terutama detil-detilnya. Baik. Mohon penjelasannya
secara detail penyakit apa sih biasanya di kangkung itu supaya daunnya bagus, kemudian nanti teknis panennya apakah dipotong ataupun dicabut karena saya di lahan tandus. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, malam dibahas tentang rumen. Baik. Rumen itu bisakah difermentasi dan bagaimana cara memfermentasinya? Baik. Yang ketiga terkait dengan ending dari Intansari, yaitu rumah makan lah katakan ya. Betul. Karena ending di meja makan. Dan yang lebih menariknya adalah yaitu program lanjutan edukasi yang objek pasarnya adalah bisa anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Betul sekali, Pak. Nah, saya terpikir untuk bekerja sama dengan kelembagaan, ini idealnya yang akan kita gandeng ke depan ini apakah dinas pariwisata atau dinas kantor pertanian, karena di dalamnya ada edukasi wisata. Betul. Harapannya kalau kita menggandeng dengan kantor dinas pariwisata di sana, kantor dinas itu biasanya kan suka mengadakan show-show, pameran-pameran. Nah, kita juga bisa di sana masuk ke market tersebut dan kita bisa dibantu untuk pemasaran melalui WA-nya dinas pariwisata. Betul. Itu saja Pak Bayu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bapak, langkah-langkahnya. Yang pertama, kerjakan dulu dari kecil. Nanti sekolah itu Bapak Ibu SD, SMP, PAUD, itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Mereka itu punya kurikulum. Kurikulumnya sekarang ini kan katanya kurikulum merdeka kan? Kurikulum merdeka. Kemarin salah satu peserta dari angkatan pertama ada seorang pengasuh madrasah Pak ya. Madrasah sama sanawiyah. Nah, ini saya kasih contoh. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang punya lembaga sekolah, saya kasih contoh. Karena kita punya kurikulum bebas, kurikulum merdeka. Seandainya kemarin muridnya dia ada 250, anggap aja 200. Supaya karena kita ada kurikulum merdeka, maka anak-anak ini salah satunya diajari untuk bertani. Nah, di lahan sekolah itu ada lebih dari 1000 atau 1 hektaran kurang sedikit gitu loh, 1000 meter lebih pokoknya. Nah, kan tanya ke saya, muridnya ini kan punya orang tua kan? Orang tuanya masak atau tidak? Masak. Yang kita lakukan satu, mereka pakai konsep 1005. Yang 200 murid ini setiap hari dikasih tugas setengah jam untuk bertani. Karena luas tanahnya adalah 1000 meter, dipotong jalan semuanya, anggap aja satu orang dapat 4 meter persegi. Kalau 4 meter persegi setiap hari dikerjakan setengah jam, harusnya rumputnya ada atau tidak? Harusnya sudah bersih kan, cuma 4 meter kan, gini aja kan. Setiap hari dirawat, setiap hari dirawat, setiap hari dirawat. Terus yang kedua, pasarnya siapa? Orang tuanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini anak-anak sekolah nih, diajari cara membuat pupuk, cara pelihara ayam, cara pelihara kambing. Walaupun kalau ternak bukan dia yang kelola pasti, karena dia kan pulang. Tapi untuk merawat tanamannya mereka sendiri, untuk membangun kecintaan, membangun pertanian bagi anak-anak muda. Terus setelah mereka bertanam, nanti dijual. Mungkin gara-gara yang beli adalah orang tuanya, harganya anggap aja murah lah, 1 ikat 1000 gitu ya. Saya tunjukkan untuk cara kangkung dulu. 1 bedeng Bapak Ibu seandainya lebar 80 kali 1 meter, jarak tanam 5 kali 5 sebenarnya. 5 cm kali 5 cm. Berarti ke sini ada 16, ke sini ada 20, ada 320 tanaman per meter persegi. Seandainya ini tidak semua hidup, tinggal 200 tanaman. 1 ikat 10 biji. Karena 1 ikat 10 biji berarti ada 20 ikat di sini. Nah, harganya Rp1.000. 20 ikat 1 meter persegi, 1 ikatnya Rp1.000. Siapa yang beli? Adalah orang tua atau wali murid. Seandainya 1 wali murid itu beli bayam 1 ikat, beli kangkung 1 ikat,
kemudian dimasak untuk anaknya, untuk anak-anaknya sehat, kira-kira ikhlas atau tidak? Pasti ikhlas atau tidak? Seneng atau tidak wali murid? Saya tunjukkan sekarang. Ketika mereka anggap aja beli tiap hari 5.000 rupiah seperti anggaran kita, betul kan? Kalau ada 200 wali murid berarti setiap hari dapat berapa? 1 juta. Kalau 1 bulan 30 juta sudah lebih dari cukup untuk gaji guru-guru swasta. Betul atau tidak? Dengan cara ini tidak perlu buat proposal sekolah-sekolah swasta. Terus kita balik lagi, murid-muridnya tambah banyak atau tambah tidak? Menjadi sekolah prioritas tidak kalau begitu? Itu akan menjadi sekolah-sekolah unggulan. Sekolah alam yang mahal-mahal Bapak Ibu belum tentu bisa menghasilkan. Betul atau tidak? Sekolah sekolah alam di Jogja mahal atau yang di Bogor mahal atau murah? Mahal. Kalau di sini bisa gratis. Halo, kalau mau buat sekolah saya minta tolong mulai dari gini. Kenapa saya getol semua kepada anak-anak muda, anak-anak sekolah dan lain sebagainya? Karena mereka masa depan kita. Karena mereka lah penerus kita. Terus Bapak, ketika nanti sistemnya sudah jalan, boleh dicabut, boleh dipotong tergantung permintaan pasar. Kalau yang pasarnya itu keluarga Pak, kita cabut, kita potong aja ya biar kita tidak usah tanam lagi, supaya 2 minggu sekali panen. Kalau dicabut 24 hari panen, kalau dipotong 2 minggu sekali panen. Begitu ceritanya. Nanti bilangi dia, toh akarnya tidak dimakan. Betul atau tidak? Itu negosiasi. Terus yang berikutnya lagi satu. Ketika nanti ini sudah jalan, tidak usah pakai promosi apa-apa Bapak Ibu. Sekolah itu punya program namanya belajar di luar. Jadi kalau di tempat kami di Mojokerto itu minta maaf, untuk sekolah datang ke tempat kita itu antri-antri ya Pak KB ya. Karena 1 hari bisa 4 sampai 5 sekolah yang datang. Mereka masuknya itu berapa ya? 15.000 atau 25.000 saya lupa. Kalau paket ayam itu 15.000. Paket ayam itu pulangnya bawa anak ayam. Jadi mereka datang, mereka rekreasi, mereka makan di situ, mereka diedukasi, mereka pulang bawa ayam. Kalau paket sayur, mereka pulang bawa sayur, tanaman sayur yang mereka tanam sendiri. Kalau paket ikan ya bawa bibit ikan. Itu Pak KB yang buat soalnya. Nah, dengan cara itu apa yang terjadi? Contoh, satu kecamatan berapa sekolah? Yang jelas PAUD itu di tiap dusun ada, betul atau tidak? Kalau seandainya satu kecamatan terdiri dari 20 desa, anggap aja, berarti satu desa 5 dusun, berarti ada 100 PAUD di kecamatan. Ada SD, TK juga sama, hampir di tiap desa ada 2 rata-rata. Terus habis gitu SD tiap desa ada 2, SMP tiap kecamatan ada 2, SMA mungkin ada 2. Kalau kita total sekolah dalam satu kecamatan itu lebih dari, anggap aja 100 lah. 100 sekolah. 100 sekolah itu Bapak Ibu tiap 3 hari datang ke tempat kita sudah penuh, betul atau tidak? Kita sudah jadi sibuk, itu cara marketing. Kita jangan semua buat yang sama. Artinya sama itu di sini kayak ini, yang di sana kayak itu, bukan. Buat nilai-nilai berbeda. Dari apa nilai berbedanya? Dari apa yang kita senangi sebenarnya. Seandainya senang konsep buah, ya buat buah. Seandainya senang konsep sayur, ya sayur. Seandainya senang konsep ikan, ya ikan. Ditambah dengan sumber daya yang ada. Bisa dimengerti kira-kira Pak? Menyenangkan kalau begini kan? Nah, kalau sampai bulat sampai di level Intansari, syukur-syukur sampai di edukasi Bapak Ibu, itu sudah pasti sudah jadi miliarder. Karena bangunnya tidak terasa, pelan, ada sedikit bangun, ada sedikit bangun, ada sedikit bangun, terus menerus. Jangan dibalik.
Nanti tahu-tahu saya punya uang 2M gitu ya. Saya bangun ini pertama habis 1,5 M. Bangun 1,5 M, terus habis gitu kan kebalik. Betul ya? Jangan bangun dari atas terus bangun pondasi. Menurut saya belum ada orang bangun gedung lantai 10 dulu terus baru lantai 1. Kan belum ada kan? Bangun lantai dasar dulu, pelan, step by step. Tujuannya apa? Kuat. Kalau sudah dari sayur, edukasinya tidak jalan, rekreasinya tidak jalan, bingung atau tidak? Enggak, kalau sudah dari sayur mulainya, rekreasinya tidak jalan, bingung atau tidak? Tidak bingung. Kenapa kok tidak bingung? Itu cuma bonus. Jadi di awal itu setelah Bapak Ibu sudah sampai di penghasilan harian, sudah masuk di investasi, selebihnya ini hanya bonus. Bapak Ibu cuma melihat, bersyukur, melihat, bersyukur, melihat, dan bersyukur. Tapi satu yang tidak boleh bosan. Mulai dari dulu hingga hari ini pekerjaan saya cerita visi. Cerita tentang pertanian. Nanti saya minta tolong, Bapak Ibu juga sama. Supaya lebih ramai tempatnya Bapak Ibu cerita. Habis ini zamannya Google, tolong yang ditanam pelajari juga manfaatnya, kandungannya apa, untuk apa, supaya kita kembali ke satu visi, makananmu adalah obatmu. Nanti Bapak Ibu bereset sedikit jadi dukun kok, sebentar saja. Jadi dukun kenapa? Pak, kaki saya sakit, oh sini tak kasih, ini lo harus dimakan. Ini lo harus dibuat jus, ini lo harus dibuat rebusan. Usahakan jangan beli, usahakan apa yang ada di tempat kita. Rame enggak kalau begitu kira-kira? Satu desa biar setiap hari Bapak Ibu, nanti jangan protes loh ya. Kalau sudah terlalu rame biasanya orang kan jadi capek, betul kan? Ingat, ketika sudah capek, bilang kita ini hanya alat. Dulu kan enggak bisa, jadi bisa itu kan seneng, betul kan? Kalau sudah bisa, rame, itu namanya bukan beban loh ya, itu namanya tanggung jawab. Percayalah Bapak Ibu akan sampai ke level uang sudah tidak ada artinya. Pekerjaan sudah bukan utama lagi, tapi bermanfaat bagi orang lain, itu akan menjadi pekerjaan utama. Kenapa kok begitu? Ini saya sendiri. Ketika saya dulu tidak bisa apa-apa, saya belajar, betul kan? Akhirnya jadi bisa kan? Ketika sudah bisa, tambah ramai atau tambah sepi? Kalau tambah ramai, tambah capek atau tidak? Kalau sudah capek, kalau uangnya sudah cukup, ada kepuasan tidak terima uang? Tidak ada. Apa kepuasannya sekarang? Harus kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi kebahagiaan saya sekarang berapa banyak yang saya hasilkan, tapi berapa banyak orang yang sudah saya tolong. Dan ketika mereka bisa berhasil, mereka bisa berbahagia, mereka bisa ya bahagia dengan keluarganya, itu yang buat saya kadang-kadang terharu. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan menjadi penolong bagi yang lain. Bukankah itu yang dicari semua orang, Bapak Ibu? Jadi perjanjian sekarang, besok kalau sudah pinter, besok kalau sudah rame, kalau ada orang jangan dimarahi. Ada orang belajar itu paling menjengkelkan. Coba bayangkan ya, kalau Bapak Ibu sudah buat di rumah nih, pertanyaan yang datang sama atau tidak? Sehari dapat pertanyaan yang sama 20 kali, bosan atau tidak Bapak Ibu? Itu oleh call center. Pertanyaannya itu saja, tapi buat segi positifnya. Kalau pertanyaannya cuma itu saja, tambah pinter atau tidak jelaskannya? Tambah pinter. Saya minta tolong, jangan lihat pasien, jangan lihat konsumen, jangan lihat petani, lihat Gusti Allah yang telah meridhoi kita, memberikan kita ilmu. Supaya apa? Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita mati. Nanti kalau kita sudah pinter kan, nanti kalau Gusti Allah bilang loh, salahnya dulu mau belajar, salahnya dulu minta, kan gitu kan. Sekarang sudah dikasih, sudah diberi, masa tidak mau melakukan tugas, kan kita yang salah. Paham? Bahagialah selalu. Bisa dimengerti Pak? Oke, terima kasih. Saya senang sekali angkatan ini, wajahnya berbinar-binar. Sudah kepengen pulang. Satu lagi Pak Bayu, mari, tentang Pak. rumen tadi. Oh ya, sorry. Saya ini terlalu semangat.
Ingat kemarin sudah saya jelaskan juga Pak, rumen itu isinya adalah rumput ditambah dengan bakteri. Nah, rumen ini kita ada cairannya nih, kita mau jadikan apa? Kalau kita cuma jadikan ZPT, berarti kita tambahkan bahan yang mengandung ZPT, auksin atau apapun terserah. Tinggal tambah katalis jadi. Terus seandainya Bapak mau tidak mau jadi ZPT Pak, saya mau rubah rumen menjadi nutrisi. Maka Bapak tambahkan rumen ini adalah ikan atau ikan-ikan rucah. Caranya bagaimana? Kita beli di dalamnya, namanya oksidasi. Selama berapa lama? Selama 2 minggu. Begitu. Kalau seandainya Bapak mau rubah ini menjadi nutrisi yang lebih dosis tinggi dengan terseleksi bakterinya, maka bedanya kalau ini terbuka ini bakterinya bebas, tapi kerjanya dahsyat. Kalau cuma nutrisi tanaman loh Pak ya. Tapi kalau untuk nutrisi hewan, Bapak harus buat tertutup, harus buat anaerob. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi. Bedanya di situ. Kalau terbuka ini terkontaminasi. Semuanya boleh masuk. Tetapi karena semuanya boleh masuk, bakterinya bisa 10 pangkat 6, 10 pangkat 10, 10 pangkat 13 bisa. Tetapi kalau tertutup, maksimal bakterinya 10 pangkat 3 sampai 5. Jadi dia hanya fokus. Paham maksud saya Pak ya? Jadi seandainya saya buat nutrisi ini Pak, supaya ayam banyak. Makanya carikan kepiting, carikan yuyu, carikan ikan-ikan yang punya telur banyak. Masukkan di blender, masukkan di sini. Dicampur dengan rumen bisa. Tambah air kelapa bisa. Begitu. Bisa dimengerti? Oke. Jadi begini Bapak Ibu, saya tidak buat kitab. Yang saya berikan ke Bapak Ibu adalah dasarnya. Bapak Ibu bangun kayak apa boleh. Tidak ada yang salah di sini. Apalagi dengan konsep apa yang ada. Jadi bahannya bisa beda-beda. Jadi tapi yang Bapak Ibu tahu dulu arahnya kemana dulu, goalnya kemana dulu, apa yang ada, bahan aktifnya apa, kita tinggal proses untuk apa, itu aja. Jadi saya minta maaf, tidak ada bahan baku yang harus, semua apa yang ada. Ini loh, politik aja. Ada yang mengatakan begini, kalau kita kena sakit kanker, disuruh cari benalu teh gitu ya, apalagi harusnya ngambilnya di puncak Himalaya sana gitu kan, itu bisa sembuh enggak kira-kira? Bisa. Yang membuat sembuh apa? Sugesti semangatnya, karena merasa itu berharga. Ketika kita mengatakan obat itu tidak jauh dari rumah kita, kira-kira orang percaya atau tidak? Tidak percaya. Kalau saya Bapak Ibu, obat tidak pernah jauh dari rumah kita. Kalau boleh saya katakan obat itu hanya di pekarangan kita. Kenapa kok begitu? Karena Gusti Allah itu adil. Dia sayang kita. Kalau Bapak Ibu punya anak, lebih senang anaknya sakit atau anaknya bahagia? Kalaupun kita mengajar, kalaupun kita mendidik anak kita, tujuannya kan bukan untuk menyakiti. Kalau disakiti berarti obat itu sudah disediakan di sebelahnya. Nah, harapannya kan kita ditunggu untuk tobat, kita ditunggu untuk berubah, baru kita berdoa, baru dibukakan jalan, kan begitu. Saya kasih contoh. Ada pasien stroke Bapak Ibu, dia bukan pasien saya, belum pasien saya, tapi dia pendengar radio aktif. Suatu malam dia itu bermimpi Bapak Ibu, katanya saya itu nyuruh dia suruh minum air kelapa yang tidak boleh jatuh dari pohonnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Orang itu bangun tidur, tahu-tahu naik pohon kelapa. Saya ulangi ya, ini orang stroke Bapak Ibu, tahu-tahu pagi-pagi naik pohon kelapa. Begitu sampai pohon kelapa dan dia ngambil, dia bawa itu turun, dia kaget, loh kok saya bisa naik pohon kelapa? Berarti kenapa dia bisa sembuh? Bukan, karena lupa kalau dia sakit. Dari sana istilah akhirnya muncul, saya katakan. Orang itu sembuh bagaimana kok bisa sembuh? Kalau dia lupa kalau dia sakit.
Makanya penyakit harus dilupakan. Supaya gantikan dengan apa? Gantikan yang baik-baik. Karena itu dalam bisnis juga sama. Yang susah-susah lupakan. Pikirkan yang positif-positif. Yang negatif buang. Yang positif kumpulkan. Terima. Yang positif dari mana? Yang positif itu datangnya dari atas. Yang baik dan yang sempurna itu datangnya dari atas. Karena tidak ada kepalsuan di sana. Tapi yang kalau datangnya dari pinggir isinya trik dan intrik. Setuju? Oke, lanjut pertanyaannya. Mari, mana mic-nya silahkan. Pak Haji dari semalam. Iya, dari semalam mana yang belum ini? Oke, enggak apa-apa. Oke. Sudah nyala belum? Mas nyala dulu Mas. Gitu, Mas. Oke, baik Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Pak, saya dari Jakarta. Bukan Samsul yang sayur Pak ya? Bukan. Ini saya bukan petani Pak. Oke. Cuma saya lagi mau belajar bertani. Betul. Jadi saya nggak punya dasar, saya nggak punya pengetahuan apa-apa tentang pertanian. Cuma sekarang ini saya kebetulan keterima lahan Pak, dapat lahan dari warisan kakek. Alhamdulillah. Jadi itu ada 2.500 meter dan ini selama ini tuh karena kondisi tanahnya itu dekat dengan pantai, jadi yang bisa tumbuh itu cuma kelapa Pak. Baik. Jadi ada 2.500 meter, 500 meter itu dibikin sawah. Baik. Dibikin sawah tada hujan, tetapi ada di depannya itu lagi dia dibikin tambak udang Pak. Jadi itu kalau padinya, kalau kata mereka sih Pak ya, kurang bagus tuh karena kecampuran air asin atau gimana gitu. Itu satu. Saya mau tanya itu gini Pak. Jadi saya kemarin setelah survei ke sana, saya coba petain. Itu rencana saya mau pertama seperti kata Bapak tadi nggak gede-gede ayam. Jadi saya kemarin itu saya sudah petakan itu sekitar 5 kali 10 itu saya mau bikin buat ayam. Nah itu nanti saya umbar. Kemudian kemarin karena Bapak ada cerita soal kandang, saya siapin juga kandangnya itu ukuran 2 meter kali 5 untuk kandangnya. Nah karena tadi malam Bapak cerita itu bisa digabung sama kambing, saya kepikiran lagi tuh Pak, itu mau saya gedein lagi gitu. Itu tadi malam tuh Pak, tapi ini saya ngomong ininya dulu gitu. Nah terus yang kedua itu rencana saya Pak. Terus yang di sawah itu saya kemarin tuh sempat diskusi dengan yang jaga di situ. Kebetulan dia mau bantuin saya. Jadi saya ada 2 orang itu Pak, dia suami istri. Dia kelola masalah sawahnya. Nah saya minta sama dia karena kemarin itu saya pernah dengar di YouTube itu bikin bebek Pak. Jadi saya rencana itu mau beli bebek. Habis itu saya mau taruh di situ selama 3 bulan nggak dikasih makan. Ini saya mau nekat aja nih Pak, seperti kata Bapak tadi. Saya mau pasang jaring, saya udah bilang sama dia beli bebek, taruh di situ, terus hasil 3 bulan bawa ke pasar, nggak usah dilihat, nggak usah dikasih makan gitu loh. Itu rencana saya. Cuma dia masih bingung-bingung Pak, karena ini kan saya ini orang kota, terus sekolahnya juga nggak ada di pertanian, terus diajak ngomong itu dia masih bingung gitu loh Pak. Itu masalahnya. Tapi karena saya yang punya lahan, dia manut. Cuma dia ngomong masalah nanti kalau gagal itu dengan resiko seperti apa, itu saya bilang saya yang tanggung. Yang penting bulanan dia dapat gitu loh Pak. Betul. Nah itu rencana saya yang kedua. Kemudian yang lahan kosong itu saya mau coba tanam yang tadi itu Pak, tanam apa tadi yang bisa 24 hari yang betul. Untuk hariannya mereka itu. Nah itu dengan kontur tanah seperti itu bagaimana itu Pak? Apa yang cocok gitu? Baik. Karena itu kan tanahnya ya boleh dibilang berpasir, tapi saya nggak tahu berpasirnya seperti apa. Baik. Tapi yang jelas yang tumbuh di situ hanya kelapa. Nah kemudian saya ada kerjasama Pak tanam jagung karena ini daerah timur. Jadi di barat sana itu saya ada kerjasama sama orang untuk tanam jagung karena kemarin saya mikir itu jagung itu bisa dipakai untuk pakannya ayam nantinya betul. Gitu. Nah ternyata di sana jagung itu
Bisa tumbuh Pak, cuma persoalannya kan masalah air ya. Jadi karena itu kurang air. Udah gitu satu lagi masalah binatang aja nih Pak. Jadi masalah suka diserang monyet tuh. Karena daerahnya itu saya juga baru tahu. Jadi saya memutuskan itu kalau misalnya digeser ke tempat saya, kira-kira bisa nggak itu kalau jagung nanti saya tanam gitu loh. Betul. Nah itu Pak. Terus saya mau tanya lagi, tadi malam Bapak cerita. Iya. Ya, asola ini pengganti dedak bisa gitu Pak. Betul. Ya? Oke. Tadi pagi saya sama yang dekat-dekat rumah, kita jalan ke belakang nih, saya nggak tahu nih Pak asola yang mana, terus saya googling aja gitu loh Pak. Jadi itu ada kolam-kolam, terus Mas ini ngomong ini asola gitu, tapi kok kecil-kecil. Saya lihat di online beli itu yang gede-gede. Nah itu tumbuhnya di mana? Nah itu yang saya bingung Pak. Jadi yang asola yang bagus ini, kalau misalnya saya mau preventif untuk makan ayam nanti, itu kira-kira yang saya tanam yang di mana? Apakah yang di kolam atau yang di ini? Itu yang ketiga Pak. Ini banyak nih Pak ya. Enggak apa-apa, aman. Nah, Aman Pak, aman. ini saya punya sepupu Pak, dia punya tambak udang. Iya. Tapi itu dia tanamnya udang fadame Pak. Paname, Pak. Iya, cuma airnya diputer. Betul. Jadi pakai pasang air laut, nanti dimasukin di situ diputer. Nah itu selalu gagal gitu loh Pak. Gagal itu dalam artian gini, hasilnya itu tidak maksimal. Nah kemarin itu saya coba tawarin untuk nila gitu kan. Jadi kita kerjasama, saya minta di kotak satu bikin nila, cuma kata dia pasarnya nggak ada. Nah jadi nila itu pasarnya nggak ada gitu loh, kecuali mungkin semacam ikan-ikan kayak apa itu bandeng gitu, itu masih mungkin gitu loh. Nah saya kemarin itu diajak tukeran Pak. Saya lagi mikir ini, kalau misalnya tukeran, dia minta sawah dibagi 2, tapi saya dikasih tambak tadi itu, saya agak khawatir karena itu saya kan nggak ada ilmunya itu Pak. Karena itu air asin, dan kalau saya bikin tadi seperti nila nggak ada pasarnya gitu. Jadi saya mohon gimana arahannya Bapak lah. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dalam kondisi seperti ini Pak, pertanyaan saya cuma satu, apa yang membuat Bapak bahagia kira-kira? Ikan, ayam, bebek, pertanian, mana yang membuat bahagia? Saya itu gini Pak, sama istri, ini tadi sebelumnya itu saya coba bikin dulu nih Pak. Sebenarnya senang ayam Pak. Oke. Ya, jadi ayam sama kambing tuh senang, karena kambing saya suka makan, kalau ayam tuh istri saya suka gitu, tapi saya sukanya ayam kampung gitu loh Pak. Ya. Jadi saya bikin eksperimen di rumah ini pun udah ketar-ketir, karena punya ayam 4 ini Pak, ini resikonya bakal kena pisau nih, karena janji sama keluarga, janji sama anak-anak, tahu itu dipotong. Jadi saya kemarin itu kita waktu bikin kandangnya lumayan bagus Pak, sampai kita ngomongnya apartemen karena lumayan mahal itu bikinnya. Terus tiba-tiba dia hujan. Nah itu belum sempat diatapin gitu loh. Oke. Jadi bau, terus ada tetangga bilang tuh kasih EMC 4 biar nggak bau gitu loh Pak. Tadi pagi ngomong sama Mas ini, katanya ayam itu rawan penyakit dan ada yang bengek-bengek, jadi saya udah mulai khawatir juga ini Pak, apa besok ini pulang dari sini saya sembelih aja atau gimana. Itu Pak. Gini ceritanya, ayam itu Bapak Ibu bukan hanya ayam, semua ternak itu resiko sakit. Jangankan ternak, manusia aja pasti sakit kok. Cuman ternak itu kendalanya kan tidak bisa ngomong. Nah, yang harus kita lakukan adalah satu, membuat situasi supaya ternak kita tidak sakit. Situasi itu berarti apa? Suatu kandang konsepnya harus dapat anginnya cukup. Terus yang kedua, dia kerasan. Ciri-ciri ayam yang kerasan di situ, ayam bisa bahagia, kipu-kipu, dia bisa lari-lari, dia bisa tenang, bisa tidur nyaman gitu. Kalau ayam tidurnya aja enggak nyaman, takut, gelisah, pasti sakit. Kan sama dengan kita kan, kalau kita masuk angin kan kita juga akan sakit. Ternak juga sama. Jadi kalau bahasanya adanya ternak itu tidak boleh stres. Nah, bagaimana membuat ternak itu nyaman? Sirkulasi udara harus bagus. Terus cahaya harus cukup. Terus kalau Bapak tadi sudah sampaikan begini Bapak Ibu. Kalau seandainya kita kepengen kandang kita
bebas selalu kering, kita buatkan spring bed dulu. Spring bed itu gali tanah 30 cm begini, kasih ranting, kasih kayu sebanyak 20 cm. Atasnya baru kasih sekam 5 cm atau 10 cm. Tujuannya apa? Ketika ada air masuk, ini masuk diserap di sini. Media kita tetap kering sehingga tidak bau. Yang membuat bau adalah proses fermentasi. Proses fermentasi itu muncul ketika kondisi areal itu lembab. Jadi membuat pupuk itu baru jadi kalau tempatnya lembab. Kalau tempatnya kering tidak bisa jadi. Ini rumus nomor 1. Dan ini nanti akan menjadi rumah kompos. Karena apa? Udara di dalam akan bergerak dan dia akan membuat composing kotoran ayam yang jatuh tadi. Kotoran ayam yang jatuh dalam 2-3 hari dia akan berubah menjadi pupuk. Suhunya di sini adalah suhu terbaik. Konsep ini Bapak Ibu, ini saya belajar. Saya dulu belajar membuat kompos itu diajari burung Bapak Ibu. Namanya burung maleo. Pernah tahu burung maleo? Burung maleo itu burung di Sulawesi sana, di Halmahera, di daerah timur. Burung ini betul-betul mengajari saya, menginspirasi saya, karena burung ini punya istana. Istananya itu tempat mereka bertelur itu satu kawasan, jadi tingginya kira-kira sekitar ya satu bukit batu itulah. Itu isinya semua telur burung maleo. Burung maleo itu burungnya paling beratnya sekitar 1 kilo kurang, setengah kilo lebih lah, 1 kiloan lah maksimal. Telurnya itu beratnya kurang lebih 300 gram. Jadi telurnya minta maaf sebesar tangan saya, burungnya sebesar burung merpati lebih besar sedikit. Yang heran satu, bagaimana telurnya bisa keluar? Cuman itu aja yang heran. Saya seringkali makan telurnya. Kalau di sana saya seringkali makan telurnya. Ini saya punya areal di tengah hutan, kurang lebih 100 hektar. Di situ adalah istananya burung maleo. Saya beli tanah itu gara-gara melindungi burung ini. Nah, terus yang kedua, karena telurnya besar, burungnya kecil, tidak bisa ngeram kan? Bagaimana caranya dia nyapu hutan? Jadi kawasan 50 meter sekeliling istananya dia itu daun dikumpulkan, disapu, ditumpuk jadi gunung. Tingginya kurang lebih ya segini lah, sehari ini. Gitu. Lah isinya ini telur-telur banyak di pinggirnya. Jadi dia bisa membuat suhu. Bayangkan ya, ini burung loh ya, tidak pernah sekolah loh ya. Dia menggali lubang, telurnya dimasukkan, kemudian dia tutup lagi. Suhunya kan harus suhu panas nih, suhu di 35 sampai 39 derajat Celcius. Itu kalau di pupuk saya namanya pupuk horti. Ini burung bisa membuat kayak gitu loh Bapak Ibu. Nanti setelah dia menetas, dia datang, dia buka lubangnya, anaknya keluar. Yang saya heran satu, dia tahu tanggal. Burung loh, dia tahu suhu. Kalau dia tidak cocok, dia pindah ke tempat yang lain. Telurnya dipindah. Betapa susahnya untuk hidup. Makanya saya sangat prihatin ketika tempat itu dipakai pemburuan burung itu. Karena itu tempat itu saya pagar, ya sudah biar burung itu hidup gitu aja. Itulah belajar buat kompos. Nah, kalau manusia kan akalnya lebih banyak menurut saya, betul kan? Bapak, kenapa saya tanyakan apa yang Bapak senangi dulu? Kalau Bapak tidak senang, itu jadi beban. Ada orang beli kambing harga 400 juta loh Bapak Ibu. Kalau dijual untung atau rugi kira-kira? Biayanya kira-kira kalau harganya 400 juta, masa pakan kambingnya 10.000 sehari, mungkin enggak? Enggak mungkin, bisa capce, nasi gorengan gitu jadi dikasihkan kan? Yang mahal-mahal artinya biayanya pasti mahal. Dia tidak menguntung-untung rugi karena dia hobi. Nah, pertanian juga sama. Cari yang menyenangkan kita. Setelah tahu menyenangkan kita, baru kita cari bagaimana kita bisa profit. Kalau Bapak ini tadi saya katakan ada sekitar 1.500 meter. Seandainya untuk ayam, untuk kambing 5 kali 10 seandainya. Kandang kambingnya di model begini Pak, jadi
Nah, minta tolong satu Pak, ini kasih kayu-kayu Pak, kandangnya satu kandang kambing aja boleh Pak, untuk induk. Nanti percayalah, ayam itu akan tidur bersama kambing, tanpa disuruh. Terus begitu dia ngeram, buat di kotak di atas ini Pak, di atasnya kambing. Ini kayak kandang kita di Mojokerto begitu. Dia akan ngeram di situ, ketika dia ngeram nanti pindah bawa ke kandang ayam dia untuk pembesaran. Setelah ayamnya yang kecil di umur 3 bulan lepas lagi, biarkan induknya di kandang kambing lagi. Yang boleh ada di kandang kambing hanya induknya. Kalau anak-anakannya nanti resiko di sini. Ini kan ada kotoran nih, kita kumpulkan begini. Nah, nanti paling banyak korban tuh di sini, ayam mati, ayam anakan. Tahu kenapa? Masuk ke kencingnya kambing dan tidak bisa keluar. Kenapa kok mereka seneng main di situ? Karena di sini banyak binatang. Karena dia banyak binatang, dia makan, lupa-lupa kecemplung gitu Pak. Terlambat pertolongan ya mati. Nah, oke. Nah terus yang kedua, karena Bapak punya kandang 5 kali 10, planning cita-cita punya berapa Pak ayamnya? Oke, nyala Pak. Oke. Induk. Baik. Begini Bapak Ibu, 100 itu kelihatannya kecil. 100 itu menghasilkan anggap aja 5 per 2 bulan. Kalau seandainya penetasannya pakai induk. Kalau penetasannya pakai mesin tetas bisa 5 per bulan. Kenapa kok 5, telurnya 10, yang berhasil 5, gitu Pak ya. Jadi Bapak harus siap nih 5 per 2 bulan, berarti setiap bulan kan sekitar 200 sampai 250 ekor Pak. Sudah, berarti Bapak harus siapkan pakannya. Ini Bapak Ibu sekalian saya ulangi lagi. Karena saya pelihara yang 200 sampai 250 ekor, kita bulatkan 300 per ekor, 300 ekor per bulan, dikalikan pakannya 6 kilo, berarti 18.800. 1,8 ton. 1,8 ton ini bagi 2 deh. Kita tanam jagung seandainya yang 900 kilo. Maka setiap hari kita siapkan 30 kilo jagung. 30 kilo jagung seandainya kita buat asumsi 4 batang jagung itu keluar 1 kilo Pak untuk tongkolnya. 3 sampai 4 itu keluar 1 kilo jagungnya. Berarti kalau kita butuh 30, berarti butuh 30 dikalikan dengan 4, ketemu 120. Kalau 120 batang, kita tidak boleh tanam 120 batang. Paling tidak kita tanam 200 batang Pak. Supaya apa? Ada yang mati, ada yang tidak berbuah, betul kan? Karena 200 batang dibagi 10, berarti kita butuh tanah per hari 20 meter persegi. Untuk tanam jagung. Berarti karena usianya jagung itu 85 hari, ini aja makan 1.700 meter. Nah, jadi Pak minta maaf, tanah sisanya harus ditanami jagung Pak. Kalau Bapak punya cita-cita 100 induk. Terus yang kedua, jagung aja kan masih kurang separuh. Kita tanami apa? Bisa kangkung, bisa asola, bisa krokot, bisa macam-macam. Kalau ini dengan catatan tidak beli pakan dari luar sama sekali. Gimana? Kalau seandainya beli dedak bisa Pak, cukup. Tapi kalau jual harga 35.000 berarti 17.000 untuk pakan beli, begitu. Separuh untuk beli. Tapi kalau mau free total, gratis total, tanam jagung sebanyak ini, Bapak siapkan untuk asola yang 900 ngitungnya Bapak Ibu, kalau saya ngitung gini sambil diperhatikan triknya ya. 900 per bulan. 900 per bulan berarti 30 per hari, betul ya? 30 kilo per hari. Berarti 30 kilo per hari 30 dikalikan 8, ketemu 240 meter persegi. Ini untuk asolanya. Jadi sangat simpel. Jadi begini loh.
Pertanian itu Bapak Ibu, itu bukan tidak bisa dilogika, itu harus dilogika. Setelah dilogika kita fake-kan, setelah kita fake-kan baru kita serahkan. Jadi orang berserah, tanda kutip, bagi petani kan saya sering kali katakan, hidup kita harus berserah. Berserah itu bukan berarti pasrah, tidak melakukan apa-apa. Kata berserah itu kerjakan semuanya semaksimal mungkin. Setelah selesai, serahkan semua hasilnya kepada Gusti Allah. Terserah. Kalau itu namanya rezeki. Kalau itu diberkahi jadinya rezeki. Kalau itu belum diberkahi, bukan berarti kita tidak dikasih rezeki. Rezeki kita berarti disuruh belajar lebih lagi. Tapi yang penting tugas kita sudah lakukan dulu. Coba bayangkan, ada orang kepengen cita-cita, saya kepengen jadi orang sukses, saya kepengen jadi orang kaya, saya kepengen panen jagung, terus tidak pernah nanam jagung, apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Sudah nanam aja belum tentu panen, betul atau tidak? Apalagi kalau tidak pernah nanam terus kepengen jadi panen jagung, kan impossible. Jadi kerjakan semuanya baru diserahkan. Pak, Bu, hitung-hitungan ini sebagai rule, sebagai batasan. Supaya apa? Kita tidak jadi orang ngawur. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina itu berbicara untuk membuat rencana. Jadi kalau boleh sebelum kita bangun rumah kita rancang dulu semuanya. Jangan sampai tengah-tengah jalan kita jadi malu gara-gara tidak bisa menyelesaikan rumah. Paham maksud saya? Nah, pertanian juga sama, langkah-langkahnya. Terus yang kita hitung lagi, saya punya modal berapa? Modal berapa dikecilkan sekecil mungkin. Karena Bapak tadi sudah bilang ini butuh 2 karyawan, Pak. Betul, Pak ya? Karyawannya kan bayari, Pak. Minta maaf, gajinya berapa? 1 hari 100.000 atau berapa? Kalau kemarin itu 1 hari ya 100.000. Berarti 2 orang 200. Oke. Berarti setiap hari Bapak harus punya beban setiap orang setiap hari 200.000. Ini uang dari mana? Jangan sampai punya usaha yang harusnya menghasilkan profit justru menghabiskan uang kita. Berarti Bapak harus punya perjanjian dengan orangnya. Ini modalnya 200.000 per hari. Kamu harus bisa menghasilkan 400.000, kan wajar Pak ya? Loh, menggandakan. Tugas kita itu kan melipat gandakan, betul kan? Sawah tidak cukup Pak. Tidak cukup Pak. Sawah itu paling banyak 100.000 per hari. Maksimal. Nah, kalau Bapak sudah punya komitmen gaji 200.000 per hari, Bapak harus cari uang bagaimana caranya 200.000 per hari. Minta maaf, dari kota dekat atau tidak Pak lokasinya? Dekat. Bapak jual sayur betul-betul bisa atau tidak? Kalau jual sayur bisa harusnya. Pasti ya? Sebentar, ini kata pasti itu harus begini Pak. Kalau kita tidak bisa jual sayur, Bapak tengah jalan putus, pasti. Kalau modalnya tidak kuat. Kalau tidak laku kan Bapak olah nih bisa jadi pakan, bisa jadi ZPT. Tapi kan tidak mungkin bawa ZPT ke pasar Pak. ZPT itu baru kita jual setelah Bapak bisa produksi tanaman dengan bagus, nanti tetangga lihat, tetangga belajar, baru Bapak bisa jual. Itu pun 1 tahun pertama minta. Loh, fair Bapak Ibu, saya cerita apa adanya, Ini yang kami lakukan. Setelah 1 tahun minta, habis gitu baru beli, gara-gara malu. Terus setelah itu baru lancar di tahun kedua atau ketiga. Ini prosesnya, ini realita. Yang paling mudah adalah kita jualan sayur. Dengan cara apa? Kalau tidak bisa harga standar, banting harga. Supaya kita nutup operasional. Berarti karena per hari 200.000, seandainya per meter persegi kita dapat 20.000, maka kita setiap hari butuh 10 meter persegi. Karena 10 meter kita tambah resiko, jadi 20 meter persegi. Berarti Bapak minimal untuk tanaman sayur 20 dikalikan 30 lah, 600 meter persegi. Ini untuk sayurnya, wajib. Supaya apa? Ketika terjadi sesuatu yang masalah, Bapak masih tetap hidup. Nah ini kita atur. Loh, kalau gitu jagungnya terlalu luas Pak. Berarti perbanyak di asola. Kalau asola kan lebih sedikit nih, cuman 240. Naikkan jadi 400, jagungnya bisa ke ruang 500 meter. Sehingga tanah diatur.
Bapak sudah menghitung, nah ini sudah ahli matematika, sudah kelihatan. Nanti tolong dikalkulasi. Berarti tanah idealnya berapa? Yang penting rumusnya ada. Betul Pak J? Bisa diterima enggak kira-kira? Bisa. Gini Pak, gini, sorry. Bapak tahu enggak Israel? Israel itu tanahnya pasir atau bukan? Supaya pasir itu bisa ditanami, apa yang harus kita lakukan? Kasih pupuk Pak. Terus yang kedua, supaya airnya bisa tertahan, berarti kasih sekam. Bertahap. Besok Bapak kan tanam padi nih. Padi ada jeraminya enggak Pak? Jerami dibuang atau tidak Pak? Diambil orang atau gimana? Kalau kemarin itu saya mau kasih sapi Pak, karena kebetulan yang jaga ini dia ada sapinya. Oke. Tapi di sana enggak lazim itu Pak. Enggak lazim. Baik. Nah gini, kalau sudah ada jerami, jerami ini taruh di areal tanam Pak. Jerami itu kan bisa nyerap air. Kendalanya tanah pasir adalah karena tanah itu terlalu boros air. Sehingga air akan selalu habis. Karena itu kita butuhkan bahan yang bisa untuk menyimpan air. Bisa sekem, bisa serbuk kayu, bisa jerami. Itu yang kita pakai. Taburkan itu di areal tanahnya. Supaya apa? Dia bisa mengikat air. Nah setelah itu pupuknya memang agak boros. Pupuknya dari mana? Dari ayam bisa, dari asola bisa. Nah nanti kalau Bapak tanam jagung, jagungnya untuk pakan sapi, untuk pupuk lagi. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Begini Bapak Ibu ya, ini rumus ini sebenarnya baku semua enggak kira-kira mulai dari kemarin sampai hari ini? Tetap kan? Jadi itu kuncinya di situ tolong diingat. Jadi kalau mau kalkulasi apapun ini kuncinya. Kalau kita sudah menguasai kunci, kasus lahan kayak apapun, lokasi bagaimanapun, tinggal mulainya dari mana untuk bisa menjadi satu perputaran. Tapi yang paling penting untuk areal baru adalah bagaimana kita bisa menutup operasional produksi, operasional cost. Kalau operasional cost, Bapak Ibu minimal tenang lah. Tinggal memikirkan bagaimana langkah berikutnya, cuman itu aja. Syukur-syukur bisa tercapai 2 kali lipat dari operasional cost, sehingga yang separuh untuk bensin, yang separuh untuk investasi. Untuk tanaman sayur bisa gitu juga Pak ya? Loh harus Pak, harus begitu Pak. Ya karena mikirin itu dulu tuh Pak, tadi yang operasional. Nah siap. Lah nanti dari limbah-limbah yang ada taruh ditanam di tanah sebagai pengikat air. Bisa dimengerti? Oke, mudah-mudahan sukses. Oke, yang lain mari silakan. Wow, ini luar biasa semangat ini. Oh, udang faname, sorry. Begini, udang faname itu penyakit hari ini kan banyak untuk udang. Ini kolam tanah atau kolam terpal Pak? Kalau kolam tanah lebih enak. Berarti kita butuh pembenah tanah. Pembenah tanah untuk mengubah pH, mengubah kesehatan air, mengubah kesehatan tanah supaya dia sehat. Perlu pembenah tanah. Pembenah tanahnya seperti yang Bapak buat kemarin. Yang di Belawah kemarin. Itu dosisnya adalah 1 liter itu untuk 100 meter persegi. 1 liter pembenah tanah untuk 100 meter persegi. Nah terus yang kedua, pakan udang terbagus. Kalau kepengen Bapak Ibu punya upah tambah udang tapi pakannya gratis, pakannya sebenarnya cuma 2. Yang pertama adalah asola, yang kedua adalah singkong. Singkong itu pakan udang terbagus. Lobster banyak Bapak Ibu, makanannya di depan kan jual singkong goreng, betul kan? Singkong goreng itu kan ada singkong sisa kan? Jadi kalau di bongkolnya itu kan ada singkong yang tidak enak dimakan. Itu makanannya udang. Jadi kalau ditanya orang, kenapa itu tidak dibuang? Karena itu pakan udang. Oh enggak Pak. Kalau untuk partai besar dikukus Pak, atau direbus. Ya. Terus dicampur dengan asola, difermentasi 1:1. Kalau ada dedak bagus boleh campur dedak. Tapi kalau cuma 2 bahan ini sudah cukup boleh.
langsung dicoper, giling halus, simpen semalam dulu supaya terurai. Asolannya sulit terurai soalnya. Harus 1 kali 24 jam untuk difermentasi. Begini, makan beras sama makan nasi beda atau tidak? Rasanya beda atau tidak? Ternak juga sama, dia lebih senang yang matang. Jam berapa Pak Bambang kok sudah berdiri di depan pintu? Break dulu. Oke. Saya break dulu enggak apa-apa ya. Oke, break dulu. Nanti yang belum datangi saya break, ngobrol sambil break, oke? Supaya bisa terlayani semua dengan baik.